Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi waqafa wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa mawafa. Qala Allah ta'ala fil Qur'an azim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kepada anak-anak kelas 4 yang Ustaz cintai, pertama malah kita panjatkan rasa atas syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana Allah berikan nikmat segala karunia-Nya kepada kita semua. Yang kedua, selawat dan salamnya Allah mudah-mudahan selalu tercurah kepada baginda junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan beberapa pengetahuan tentang akhlakul karimah, dan semoga kita semua dijadikan umat yang senantiasa berperilaku seperti yang Rasulullah sampaikan ataupun ajarkan. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri, wa innaka la'ala khuluqul azim, mempunyai budi pekerti yang paling bagus di antara banyak manusia. Yang paling bagus budi pekertinya adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Baik anak-anakku, untuk materi hari ini kita ke halaman 2. Jadi yang Ustaz sampaikan adalah mengenai akidah akhlak. Apa itu akidah akhlak? Akidah akhlak adalah isi daripada budi pekerti. Jadi seseorang akan baik ilmunya, baik kepintarannya, baik hartanya, kalau tidak mempunyai budi pekerti, maka semua itu tidak akan berharga. Jadi untuk anak kelas 4 wajib mengetahui apa itu budi pekerti. Maka di SD Iqra ada pelajaran yang nama akidah akhlak. Baik, kita mulai saja. Hari ini temanya adalah murid yang dicintai. Ada seorang guru yang lebih mencintai salah seorang muridnya saja daripada murid-murid yang lain. Mereka merasa heran atas hal itu. Mereka berkata, "Mengapa guru kita lebih mencintai murid yang ini daripada kami?" Maka sang guru pun ingin menunjukkan sebabnya. Ia memberi kepada mereka masing-masing seekor ayam. Lalu ia berkata, "Hendaklah masing-masing kalian menyendiri di suatu tempat dan menyembelih ayam agar tidak terlihat seorang apapun." Semua murid pun mematuhi perintah sang guru, kecuali murid itu saja. Ia mengembalikan ayam itu. Kemudian gurunya berkata kepadanya, "Mengapa engkau tidak menyembelih ayam seperti yang dilakukan oleh teman-temanmu?" Anak itu menjawab, "Karena saya tidak bisa menyendiri di suatu tempat tanpa terlihat oleh seseorang pun. Sesungguhnya Allah melihatku di setiap tempat." Kemudian guru itu berkata kepada murid-murid, "Lihatlah kepada murid ini. Ia takut kepada Allah dan tidak melupakannya di tempat manapun. Itulah sebabnya saya lebih mencintainya daripada kalian. Tidaklah diragukan bahwa jika sudah besar ia menjadi seorang soleh dan taat kepada Tuhannya di setiap waktu." Jadi apa yang kita ambil dari goresan cerita tadi atau cerpen ini, bagaimana? Lihatlah, ada seorang ulama ataupun kiai ataupun seorang guru mempunyai murid sangat banyak sekali, tetapi ada satu murid yang sangat dicintai, yaitu murid yang tadi itu. Kenapa? Ketika itu sang guru memberikan seekor ayam kepada seluruh muridnya. Kemudian guru itu berkata, "Wahai muridku, sembelihlah ayam itu di tempat yang sepi agar tidak terlihat oleh siapapun." Ingat, tidak terlihat oleh siapapun. Artinya apa? Ketika murid itu menyembelih, di dalam hatinya dia berkata bahwa tidak ada seorang pun, tidak ada satupun makhluknya Allah yang akan mengetahui ketika ia menyembelih hewan itu ataupun ayam itu. Tetapi lihatlah bahwa Allah itu maha melihat. Bagaimana cerdasnya anak yang satu ini tidak mau mengembalikan ayam kepada sang gurunya. "Wahai guru, aku tidak mau." "Loh, kenapa enggak mau?" "Karena aku tahu dimanapun aku tempat berada, Allah akan melihatku. Kalau orang tidak melihatku, berarti Allah yang melihatku." Jadi dimanapun, di situ ada pesan yang sangat
bagus. Artinya Allahu la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin Allah la yanzuru ila fi qulubikum. Artinya apa? Allah tidak melihat pakaian, derajatmu, kepintaranmu, kemudian kayamu, mobilmu, tanahmu, dan segala macam harta benda, tapi Allah melihat di dalam lubuk hatimu yang paling dalam. Artinya Allah lebih melihat daripada boleh kita berpakaian bagus, yang bagus-bagus, tetapi harus dibarengi dengan jiwa yang tulus, jiwa yang bersih. Jadi ketika zahir ataupun badan kita itu sehat, dalamnya juga kita harus sehat. Ingat anak-anak bahwa di situ ada pesan moral yang sangat bagus. Ketika orang banyak atau murid banyak tidak mengindahkan, tidak memahami pelajaran yang diambil oleh sang anak tadi, tetapi lihatlah anak yang tadi itu takut kepada Allah karena dia tahu bahwa Allah Maha mengetahui dimanapun ia berada, mau ibadah, mau tidak, mau sholat, bahkan ketika bohong pun, walaupun bohong, Allah akan tahu. Maka pesan Ustadz kepada anak-anak, bicaralah yang jujur. Ketika hatimu berkata A, maka di lisannya juga harus berkata A. Jadi jangan sampai hatinya berkata B, lisannya berkata atau tutuknya atau mulutnya berkata C. Itu namanya berarti menipu. Kalau hati bisa melihat di seluruh penjuru dunia, tetapi kalau mata hanya sebatas pandangan biasa. Ingatlah Allah Maha mengetahui apa yang kita kerjakan, baik dan buruknya Allah catat. Ada malaikat yang selalu mencatat amal kita. Kalau yang di kanan, malaikat kanan itu mencatat perkara yang bagus. Kemudian malaikat yang sebelah kiri, Atid sama Raqib ini selalu mencatat perkara-perkara yang kita lakukan. Akan disetorkan nanti kepada Allah. Wahai seumpamanya ini si fulan, ketika hari Jumat melakukan amal, maka dia akan catat amal itu. Kemudian yang sebelah kiri apabila hari Sabtu dia maksiat, bohong, ataupun menipu orang, ataupun berkata kasar, atau tidak tawadhu kepada ayah dan ibu, tidak hormat kepada sang guru, maka dia akan mencatat bahwa anak ini adalah anak hari ini melakukan dosa. Maka di situ akan dikumpulkan kelak di akhirat, akan kita bertanggungjawabkan apa yang kita perbuat. Maka pesan Ustadz, hati-hatilah di dalam hidup ini, kemudian selalu taat kepada Allah, taat kepada kedua orang tua yang sudah susah payah memberikan kasih sayang buat kalian semuanya. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, mudah-mudahan anak-anakku semuanya dilindungi oleh Allah dan mendapatkan ilmu barokah yang Ustaz sampaikan. Cukup sekian materi hari ini, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.